Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin al-Mustafa, arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, di dalam hikmah Allah Ta'ala yang maha tinggi, Allah informasikan hal tersebut di awal-awal Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah ciptakan Adam. Sebelumnya Allah sosialisasikan kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Apakah kita persepsikan khalifah dalam makna hakikat, yaitu pengganti dari makhluk sebelumnya yang menghuni bumi? Ataukah makna yang kedua, kita artikan khalifah sebagai pemimpin? Dalam arti kepemimpinan, tidak akan disebut seseorang sebagai pemimpin kecuali karena ada pengikut. Tidak akan disebut seorang sebagai imam kecuali karena ada makmum. Makmum itu juga disebut sebagai jamaah. Allah ciptakan Adam di dalam surga tanpa pengikut, tanpa umat. Maka akan sangat mustahil Adam alaihissalam akan menjadi pemimpin bila tempatnya tetap di dalam surga. Kalaupun kemudian Allah sediakan pasangan hidup, istrinya Hawa, tetap saja surga bukanlah tempat untuk berkembang biak. Dan pemimpin yang tidak bertambah pengikutnya adalah pemimpin tanpa prestasi. Pemimpin yang diikuti tanpa prestasi bukanlah kepemimpinan, tetapi hanya sebuah monarki, sebuah kerajaan dan kekuasaan. Maka raja-raja yang berkuasa tidak perlu prestasi untuk ditonjolkan. Yang penting dia berasal dari silsilah bangsawan. Selesai. Karena hikmah Allah yang maha tinggi itulah, setelah Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah lanjutkan dalam surat Al-Isra ayat 63, idhhab faman tabi'aka minhum, pergilah barang siapa yang mengikutimu dari kalangan mereka, maka itulah yang menjadi pengikut. Allah turunkan Adam ke bumi, walakum fiha mustaqarrun wa mata'un ilahin, untuk kalian di muka bumi itu mustaqarrun, tempat menetap. Menariknya dalam kajian bahasa, Adam berdua dengan Hawa, dalam bahasa Arab itu, dalam gramatikanya ada kata ganti untuk dua orang pelaku, dhamir tasniyah. Mungkin dalam bahasa Inggris hanya ada arti kata both, kalian berdua. Tetapi perintah di dalam bahasa Arab ada yang spesifik kepada satu orang, ada yang spesifik kepada dua orang, dan ada yang berlaku untuk tiga orang lebih. Untaian ayat itu perintahnya selalu berdua. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah
wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Baru dipakai kata ganti, wa kula minha ragadan haitsu syi'tumah. Makanlah kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, dari makanan yang ada di surga itu suka-suka kalian berdua. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Ketika diperdaya oleh iblis, fa'azallahuma asyaitanu, keduanya digelincirkan oleh syaitan. Fa'azallahuma asyaitanu fa'akhraja minha, dan keduanya dikeluarkan dari dalam surga, turun ke bumi. Tapi ketika turun, perintahnya tidak lagi berdua. Qul nahbitu minha, kami katakan turunlah kalian semuanya. Kenapa tidak kalian berdua? Rupanya perintah turun bukan hanya kepada Adam dan Hawa, tetapi Adam, Hawa dan iblis satu kloter turun ke bumi dengan embarkasi yang berbeda-beda. Qul nahbitu minha jami'ah walakum, dan untuk kalian. Siapa kalian? Adam, Hawa. Seharusnya walakuma, untuk kalian berdua, tetapi bahasanya walakum, untuk kalian semua, Adam, Hawa dan iblis. Fiha, di muka bumi itu, mustaqarrun, tempat menetap, wa mata'un, dan segala kebutuhan kesenangan kalian. Sampai kapan? Ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Maka di bumi inilah kita hidup dalam dunia yang paralel antara dunia alam fisika dengan alam metafisika. Di sekitar kita ada jin, iblis. Hanya iblis adalah nenek moyangnya jin, seperti Adam nenek moyangnya manusia. Iblis hanya satu, berkembang biak, anak keturunannya disebut dengan jin. Ketika iblis buat perjanjian dengan Allah agar tidak mati-mati sampai hari kiamat, semua kata di dalam Al-Quran menunjukkan kepada tunggal. Fa innaka minal mundharin rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku, tunda kematianku sampai hari kiamat. Menunjukkan bahwa iblis belum punya CS di waktu itu, belum ada istri dan belum berkembang biak. Dia hanya minta untuk dirinya, dia tidak minta untuk keluarga dan anak keturunannya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku, tunda kematianku sampai hari dibangkitkan. Permohonan iblis seketika diijabah oleh Allah dan dijawab, wa innaka laminal mundharin, engkau wahai iblis, bukan kalian, engkau wahai iblis, laminal mundharin, termasuk dalam golongan orang-orang yang ditangguhkan kematiannya. Iblis tidak berkembang biak karena surga bukan tempat berkembang biak. Karena itulah di akhirat para ulama mempertanyakan, apa hikmah pernikahan? Ada yang menjawab untuk berkembang biak. Lalu dipertanyakan oleh kelompok yang tidak setuju, kalau tujuan berkeluarga adalah berkembang biak, lalu untuk apa kita tetap menikah sampai di dalam surga, padahal di surga tidak ada perkembang biakan? Maka dijawablah oleh kelompok yang kedua, bukan hanya untuk berkembang biak, tetapi ada al-gharizah al-jinsiyah, ada insting seksual untuk berkeluarga dan melampiaskan hasrat biologis. Dan kenikmatan hasrat biologis inilah yang masih tersisa sampai di dalam surga. Maka janjinya selalu bidadari yang cantik luar biasa. Tapi spesies manusia bukan hanya laki-laki, ada yang perempuan. Yang laki-laki beriman dan beramal soleh masuk surga dapat bidadari, yang perempuan dapat apa? Menjadi pertanyaan besar. Walakum fiha ma tashtahun, di dalam surga itu kalian dapatkan apapun yang kalian inginkan. Allah tidak bahasakan secara eksplisit kepada orang perempuan yang beriman dan beramal soleh,
bahwa di dalam surga mendapatkan suami. Kenapa? Karena pemahaman manusia yang hidup di dunia ini, bagi orang perempuan dapat suami lebih banyak beban daripada kesenangan. Bahwa mereka ngotot ingin kawin lebih karena tekanan psikologis tradisi. Sudah cantik nggak ada suami, pucilah gak adat melakotan. Maka jadilah dalam bahasa ungkapan orang tua di Aceh, lepas carong kahana gaji, lepas teri kahana lakau. Maka kawin bagi mereka untuk melepaskan tekanan ini. Makanya kawan saya Syahrini agak sedikit terbebani, cantik cetar membahana tapi telat dapat suami. Sedangkan di Cet Keeng banyak wanita biasa-biasa saja sudah berketurunan dalam usianya. Maka banyak perempuan setelah menjalani pernikahan kemudian tinggal seorang diri, apakah karena suami meninggal ataupun suami meninggalkannya, memilih untuk bertahan hidup sebatang kara sampai meninggal dunia. Kenapa? Tekanannya sudah selesai. Kalau ada yang menggugat, pucilah gak tat melakotan, bisa dijawab, sudah pernah ada suami tapi saya usir haji kerakaan. Dia bisa buktikan bahwa dia sudah bermanfaat. Maka karena pemahaman para wanita di dunia ini punya suami adalah beban, Allah tidak ingin menakut-nakuti para wanita bahwa nanti di akhirat masuk surga dapat suami. Mereka akan berkesimpulan kaidonya timang leko dalam surga timang leko aja. Maka tidak dijanjikan secara default, terserah, itu by request. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untuk kalian di dalam surga itu terdapat apapun yang terbetik di dalam hati kalian. Begitu tergores isi hati langsung terjadi. Kalaupun tidak, maka ada proposal secara lisan, walakum fiha ma tad'un, dan untuk kalian di dalam surga terdapat apapun yang kalian pinta. Maka iblis adalah nenek moyangnya jin. Jin berkembang biak, lahir dan mati, tapi iblis yang tidak mati-mati. Dan jin pun berkembang biak dengan proses perkawinan dan juga kelahiran. Jadi ketika orang tua menyatakan enggak boleh tepuk-tepuk tangan, karena kalau tepuk tangan lahir anak jin, kita jadi bertanya, apakah jin berkembang biak dengan tepuk tangan? Kalau berkembang biak dengan tepuk tangan, apakah tangan kanan jin laki-laki dan tangan kiri jin perempuan begitu bertemu terjadi hubungan seksual dan lahir? Tentu perlu proses juga untuk kehamilan. Maka tidak kita dapati dalil di dalam referensi agama bahwa tepuk tangan menyebabkan lahirnya anak jin. Hanya ada di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyindir tentang ibadat orang jahiliyah. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Dan tidaklah ibadatnya orang-orang jahiliyah di sekitar Ka'bah kecuali dengan bersiul-siul dan dengan bertepuk-tepuk tangan. Makanya para ulama kita sangat alergi kepada dua pekerjaan ini, bersiul dan bertepuk tangan. Jadi kalau kita berjalan di depan guru-guru yang alim, yang bijak sambil bersiul, mereka akan menegur. Kalau kita berdiri di dekat guru, berada di dekat guru dan bertepuk tangan, mereka akan menegur. Kemudian diperkuat oleh sebagian ulama bahwa tepuk tangan itu dilarang. Yang pertama karena mirip ibadah jahiliyah, yang kedua karena ada larangan dari Rasulullah di dalam hadis, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbihir rijalu walitusfiqin nisa. Barang siapa yang dalam praktek salat berjamaahnya ada sesuatu yang ganjil, hendaklah jamaah laki-laki bertasbih mengucapkan subhanallah dan jemaah perempuan bertepuk tangan. Wa innamat tasfiqu lin nisa, dan tepuk tangan hanya berlaku untuk orang perempuan saja. Maka para ulama ambil dari kesimpulan hadis ini, karena tepuk tangan hanya khusus untuk orang perempuan, bila ada laki-laki bertepuk tangan maka menjadi laki-laki yang menyerupai perempuan. Tetapi i'lal dan ibdalnya itu masih dapat didiskusikan dan diperdebatkan kembali. Maka hari ini tepuk tangan menjadi semarak
hanya kita antisipasi jangan sampai bertepuk tangan di dalam masjid, karena itu terhubung dua hal sekaligus. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Ada tempatnya di dalam rumah Allah, di dalam masjid, dan pekerjaannya bertepuk tangan. Kalaupun harus bertepuk tangan, kalaupun harus bersiul, hindari jangan terjadi di dalam masjid. Dibuat aturan oleh para ulama. Tapi inilah orang tua kita dengan bijak membahasakan hal-hal yang tabu dikaitkan dengan urusan-urusan tertentu. Baik pok-pok jarau lahir anak jin, baik yuk-yuk babah itu kau ulu. Kenapa? Karena orang India itu memainkan ular dengan menggunakan seruling. Dihubung-hubungkan, itu masuk dalam bab ilmu cocokologi. Iblis yang tidak mati-mati, sedangkan jin setan berkembang biak dan mereka akan mati. Maka Allah turunkan Adam ke bumi, berkeluarga, berketurunan, berkembang biak. Ketika Qabil membunuh Habil, Allah abadikan dalam Al-Quran, wa min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'ah. Dari sebab kasus pembunuhan Qabil terhadap Habil, kami tetapkan hukuman untuk Bani Israel. Barang siapa yang membunuh satu nyawa tanpa alasan yang dibenarkan, seolah-olah dia telah membasmi satu kehidupan. Dia membunuh manusia seluruhnya. Kenapa? Ilustrasinya, andai kata Habil tidak mati dibunuh, dia berkeluarga, beranak pinak, maka sungguh anak keturunan Habil sudah mengisi penuh satu benua di hari ini, karena mereka adalah manusia generasi yang pertama. Tapi karena Habilnya dibunuh, tidak jadi kawin, tidak punya anak, tidak punya keturunan. Walaupun orang yang kawin belum tentu punya keturunan. Tapi ilustrasinya demikian Allah bahasakan. Inilah indahnya Al-Quran. Diceritakan turunlah Adam ke bumi, dia bekerja, berkeluarga, berketurunan, jadilah dia sebagai pemimpin. Maka pemimpin bukan orang yang duduk manis lalu datang pengikut. Pemimpin adalah orang yang berjuang, merasakan pahitnya penderitaan, barulah mendatangkan pengikut. Mereka ingin mengikuti jejak dan kesuksesannya. Sayangnya banyak di antara kita yang hanya ingin menikmati manisnya tetapi tidak mau merasakan pahitnya. Orang ketika menjadi pemimpin tertantang untuk berfikir. Ketika dia berfikir, setiap kali mendapati masalah, keningnya berkerut. Makin sering berfikir, makin banyak kerut keningnya. Makanya ada pemimpin di negeri ini menyatakan calon presiden Indonesia ke depan yang kerut keningnya banyak dan rambutnya putih. Kenapa? Orang berfikir keningnya kerut. Kalau ada yang keningnya datar saja, dicurigai bahwa dia tidak pernah berfikir. Maka kita asal ada masalah tetap kening kita kerut. Dan orang Eropa rata-rata 5-7 kerut keningnya. Sedangkan kita di Aceh ini ada yang rata saja tidak kerut-kerut. Kenapa? Menghemat kapasitas otak agar tidak pernah dipergunakan, supaya saat dijual nanti iklannya jelas. Bahkan ban serapnya pun tidak pernah diturunkan. Bayangkan originalitas dari otak kita. Berfikir, kita dirangsang demikian rupa. Maka Allah turunkan Adam ke bumi, bukan karena Allah benci kepada Adam, tetapi karena untuk menyesuaikan dengan tugas penciptaan agar dia menjadi pemimpin. Di rumah, kalaulah orang tua protektif terhadap anak supaya hidup nyaman, maka anak tidak akan dikeluarkan dari rumah, tetap di dalam perlindungan. Tapi anak yang selalu terlindungi sangat rentan terhadap tantangan sekecil apapun. Kita kecil dulu, mainannya di dalam hujan, kubangannya di dalam lumpur, yang kita kejar layang-layang. Maka berjalan di dalam hujan bagi kita tidak akan mendatangkan gangguan apa-apa. Tapi anak-anak sekarang hidup penuh protektif di dalam rumah, nggak pernah keluar menghadapi hujan. Mendung saja di luar, dia sudah flu di dalam. Di luar itu yang penuh di dalam. Mau hujan hana kenang. Makanya dibuatlah iklan, berani kotor itu baik. Tapi kita terlalu protektif, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Padahal tantangan mendatangkan kekuatan, mendatangkan resistensi. Tetapi bila tidak pernah menghadapi tantangan, kita akan menjadi sangat rapuh.
Maka melindungi anak terlalu berat itu adalah merusak masa depan anak. Biarkan mereka menghadapi masalahnya, saat mereka menyerah baru kita berikan arahan. Bukan kita yang lakukan solusi, tapi kita berikan arahan. Nak, temui si Fulan. Nak, kamu latihan Fulan. Baru dia merasakan, oh ternyata ini perlu. Tapi sayangnya banyak orang tua dengan alasan memberikan perlindungan kepada anak, anaknya tidak boleh disentuh sama sekali. Akhirnya menjadi generasi yang rapuh. Sekarang katanya menjadi generasi yang stroberi, hanya indah di luar tetapi di dalamnya tidak jelas. Hadirin sekalian jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, oleh karena itu bahasa-bahasa Al-Quran ini memberikan isyarah-isyarah yang luar biasa. Keindahan bahasa Al-Quran ini diajarkan oleh Allah kepada manusia. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana. Allah yang maha rahman, dengan sifat rahmannya dia ajarkan Al-Quran. Khalaqal insana, dia ciptakan manusia. Wa 'allamahul bayan, dan kepada manusia itu diajarkan keterampilan berbicara. Maka setinggi apapun ilmu kita, bila tidak fasih dalam bertutur kata, apa yang terjadi? Banyak ilmu yang menjadi sia-sia. Maka oleh karena itu hampir di seluruh peradaban di dunia sepakat bahwa orang yang alim, orang yang pandai ditandai dengan gramatika bahasa yang baik. Karena itu mahasiswa yang kuliah S1 tidak diakui keilmuannya sampai mampu menulis karya ilmiah yang kita sebut skripsi. Dan tanyakan kepada setiap orang yang tulis skripsi, apa yang pertama diperhatikan oleh dosen pembimbingnya? Apakah isinya ataukah gramatikanya? Gramatikanya lebih dahulu. Berulang lagi di S2, kita buat tesis, yang pertama diperhatikan gramatikanya. Berulang lagi di S3, kita buat disertasi, yang pertama diperhatikan adalah gramatikanya. Tapi begitu sudah selesai 3 kali ujian gramatika, dapat jabatan, tiba-tiba bahasanya menjadi amburadul. Kenapa? Kita tidak memberikan keteladanan dan contoh. Maka kita kagum bagaimana Inggris, sebuah negara yang kecil di benua Eropa, sanggup menjaga gramatika bahasanya di seluruh dunia. Tetap you are, tidak pernah you is. Kita langsung tegur, you is here, langsung kita tegur, hey kon is hai, you are. Tapi ketika kita berbicara bahasa Indonesia yang rusak di negeri Indonesia, tidak ada yang menegur sama sekali. Bahkan kedaulatan berbahasa pun kita tidak sanggup untuk jaga, apalagi kedaulatan yang lain yang perlu biaya lebih besar. Maka na'udzubillah, Islam Allah Ta'ala proteksi kitab sucinya, Allah Ta'ala proteksi hadis nabinya dengan gramatika yang benar, sehingga memudahkan para ulama untuk membedakan hadis yang sahih dengan dhaif hanya dengan melihat gramatika. Bila salah gramatika, sudah pasti bukan hadis. Kenapa? Karena Nabi walaupun tidak sekolah dan tidak kuliah, bahasa beliau nomor 1 yang paling fasih di dunia. Bahkan cara bertutur beliau orang yang paling fasih di dunia. Di dalam gramatika bahasa Arab, huruf yang paling berat diucapkan adalah huruf dhad. Waladdallin, padat, bulat dan berat. Tapi Nabi dipuji dan diapresiasi. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdalu man nataqa bid-dhad. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad, manusia yang paling fasih ketika bertutur dengan huruf dhad. Setiap huruf yang dilafalkan tepat. Tetapi kita di Indonesia sudah kehilangan huruf SY. Saya sering dengar berita di RRI, syariah itu menjadi syariah, Syekh Abdul Rauf menjadi Syekh Abdul Rauf, hilang Y-nya. Bayangkan, musyawarah menjadi musawarah. Itu RRI, penyiar resmi yang duduk di stasiunnya. Bagaimana kita akan mengajarkan bahasa kalau duta bahasa berbicara dengan komunikasi yang salah, dan itu tidak menarik perhatian siapapun kecuali saya saja. Maka saya tarik perhatian kita hari ini untuk ikut menggugat. Tolonglah yang berbicara resmi melalui corong RRI adalah orang yang bahasanya fasih dan pelafalannya benar, agar kita tidak rugi mengajarkan bahasa Indonesia dan gramatika kepada generasi bangsa ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan pada siang ini.
mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi dan kita semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.